Bagaimana mengembalikan keandalimanan itu gitu. Jangan andaliman rasa saus gitu atau apa. Ya andaliman bergetar. Nah, bagaimana HKBP yang kita getarkan? Ya, maka ini saya harus buka ini, harus bongkar ini. Kami di Yayasan Kesehatan, ya jujur aja, tidak ada seleri. Tidak ada gaji-gaji. Ya jujur aja. Menghidupkan kembali semangat daripada misionaris itu. Kenapa gereja diterima di seluruh Tanah Batak khususnya? Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Kali ini bersama dengan saya calon diakones Marling Celumban Tobing. Kita masuk pada podcast HKBP episode 23 bersama dengan para bintang tamu kita yang sangat inspiratif. Podcast HKBP episode 23 ini kita kedatangan 3 narasumber yang begitu inspiratif dalam memajukan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selamat sore Bapak Ibu yang telah hadir pada saat ini. Sore. Sekarang kita kedatangan tamu dari Direktur Rumah Sakit HKBP Bali G, dari Direktur Akademi Perawat HKBP Bali G, dan Ketua Yayasan Kesehatan HKBP. Terima kasih telah hadir Bapak Ibu. Sebelum kita membahas tentang pelayanan atau pekerjaan Bapak Ibu di bidang masing-masing, terlebih dahulu ada baiknya Bapak dan Ibu memperkenalkan diri kepada saudara-saudara kita yang menonton pada saat ini. Dimulai dari Bapak Direktur. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang ada di podcast HKBP dimanapun berada. Terima kasih ya juga kesempatan ini untuk menjelaskan atau memperkenalkan diri. Saya memperkenalkan diri, saya Sancho Simanulang. Saat ini mewakili Bapak Ketua Yayasan Kesehatan HKBP, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Karena kesibukan beliau maka diwakilkan kepada kami untuk mewakili beliau dalam menjelaskan apa-apa saja yayasan yang sedang dilaksanakan di Yayasan Kesehatan HKBP. Sehari-hari saya bertugas sebagai kepala kantor di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padang Sidempuan membawahi 12 kabupaten kota. Nah, mungkin itu jadi saya kedudukannya di sini mewakili Bapak Letnan Jenderal Hinsa Siburian dan kami dari 7 pengurus yayasan, ya saya salah satunya yang diutus. Barangkali itu mungkin perkenalan singkat. Terima kasih Bapak, kemudian lanjut sama Bapak yang baju putih. Baik, selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasihi dimanapun berada. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Dr. Beni Sinaga. Pendidikan adalah saya seorang ahli bedah. Saat ini memang sedang dipercayakan oleh Yayasan Kesehatan HKBP dan juga Dewan Pembina Tertinggi UPI untuk memimpin atau sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP untuk memajukan dan memberikan inovasi-inovasi yang terbaik dalam meningkatkan Rumah Sakit HKBP atau mengembalikan kejayaannya sebagaimana dulu kalanya menjadi rumah sakit sesuai dengan visi rumah sakit, menjadi rujukan Sisa Tapanuli Raya. Sehari-hari kesibukannya memang saat ini sibuk full timer sebagai direktur dan juga sibuk juga melayani dalam hal kasus-kasus bedah di rumah sakit HKBP. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Dokter. Selanjutnya kepada Ibu Direktur Akademi Perawat. Ya, terima kasih, shalom buat kita semua. Puji dan syukur pada hari ini diberi kesempatan pada hari untuk datang berkunjung ke kantor pusat. Kalau bisa dibilang sedikit, ini baru kunjungan yang pertama ya, Inang. Nah, saya kenalkan diri saya. Saat ini saya bertugas di Akper HKBP Bali G, dan saat ini saya diberi mandat melalui Opung Eporus, melalui Ketua Yayasan untuk menjabat sebagai Direktur di Akper HKBP Bali G. Dan saya bernama Jen Wilda Irmawati Sirait. Nah, saat ini saya diberikan tugas
untuk bisa tetap menjalankan Akper menjadi lebih baik dan menjadi mempunyai ciri yang baik seperti pesan Opung Eporus bahwa Akper itu harus punya karakter, yaitu harus melayani dengan kasih. Dan kita di dalam memberikan pelayanan harus tulus. Itulah yang mau kita terapkan, bagaimana supaya itu bisa dapat berjalan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih para penonton sekalian. Karena hari ini kita kedatangan ada 3 tamu yang sangat inspiratif, jadi agak ramai ya di sini. Tadi ada Bapak Sancho, ada Bapak Dr. Beni, sama ada Ibu Jen, iya. Ibu Jen Sirait yang sebagai Direktur Akademi Perawat. Nah, karena kita ramai nih Bapak Ibu, jadi pertanyaannya, ya saya dikasih kartu nama ini dari Bapak Sanko. Ya, karena kita ramai, jadi kita bertanya satu-satu nih. Terlebih dahulu kepada yang mewakili Yayasan Kesehatan HKBP, Bapak Sanko. Bolehkah Bapak menceritakan kepada kami dan penonton semua nih gambaran umum tentang bagaimana sih pelayanan Yayasan Kesehatan HKBP itu sendiri? Ya. Makasih Bu. Jadi Bapak Ibu, bahwa Yayasan Kesehatan HKBP itu dibentuk pada tanggal 19 Mei tahun 2009. Jadi sebagaimana yayasan yang lain, kita itu landasan hukumnya udah jelas tadi, dan kita ada menyelenggarakan tiga. Pertama itu menyelenggarakan, mengasuh dan mengembangkan rumah sakit di HKBP, kemudian juga dengan Akper ya, dan unit kesehatan lain. Jadi bukan hanya rumah sakit, tapi juga ada sekolah ya, dan juga unit-unit kesehatan lainnya. Yang kedua, menyediakan dana dan prasarana. Tentu untuk operasional ini yayasan tetap mempersiapkan bagaimana kelangsungan daripada yayasan ini. Yayasan membuat terobosan untuk menyediakan dana dan prasarananya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat tentang cara meningkatkan derajat status kesehatan. Jadi dalam kegiatan-kegiatan kita juga ada berupa penyuluhan atau memberikan penjelasan-penjelasan tentang kesehatan agar warga kita, terutama jemaat HKBP, dapat keluar ya dari kemelut-kemelut kesehatan. Termasuk juga kemarin waktu COVID ya, COVID itu ya kita turun juga. Nah, jadi yayasan kita, saya jelaskan di sini, yayasan kesehatan ini ada 3 organnya. Organ yang pertama adalah kelompok pembina. Nah, tentu di sinilah pembina adalah Opung ya, sekretaris, sekjen, dan ya pimpinan HKBP lah ya, pucuk pimpinan HKBP. Kemudian ada pengurus. Jadi kalau di jajaran pengurus kami ada 7 orang, dan ketuanya adalah Bapak Letnan Jenderal Hinsa Surian. Kemudian sekretaris adalah Dr. Togar Selagan, Direktur Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Kemudian bendahara adalah Nursinta Sinambela. Ini adalah orang-orang profesional. Kemudian kami anggotanya ada 4, yaitu saya sendiri, Sancho Manulang, yang diutus ya, mungkin dipilih dari BPJS ya, saya BPJS Kerjaan. Kemudian ada Dr. Abiran ya, kemudian ada ya beliau kan spesialis, Dr. Bonar, dan juga Dr. Leo Simanjuntak yang merupakan Dekan Fakultas Kedokteran di Universitas HKBP Indonesia. Nah, itu kami. Jadi itulah kami bertuju. Kemudian organ yang satu lagi adalah pengawas. Jadi ada yang mengawasi kita. Nah, Yayasan Kesehatan ini kami periodisasinya itu semenjak Opung dilantik 2021 sampai 2024. Jadi kita masa kerjanya kurang lebih 2 sampai 2,5 tahun nanti. Nah, adapun usaha kita sekarang yang kita kelola, pertama adalah Rumah Sakit Umum HKBP Balige. Nah, rumah sakit ini nanti dijelaskan oleh Pak Direktur ya, Pak Dr. Beni, yang sudah ratusan tahun sebenarnya, tetapi ya saat ini sedang dalam pengembangan, nanti dijelaskan.
Kemudian yang kedua adalah Akademi Keperawatan HKBP Balige. Nah, ini ada Ibu Jenny ya, sebagai direktur juga yang baru. Nanti akan menjelaskan sejauh mana sebenarnya perkembangan daripada Akademi Keperawatan kita ini. Kemudian ketiga adalah Rumah Sakit Umum HKBP Nainggolan. Banyak pihak atau warga, jemaat yang menanyakan, oh ada juga ya rumah sakit Nainggolan HKBP. Padahal usianya itu sudah ya, Udah lama juga ya, Mang ya. 1938 kalau nggak salah saya. Jadi saya sendiri pun baru tahu setelah saya menjadi pengurus. Sebelumnya saya nggak ngerti. Nah ini nanti bisa juga kita jelaskan mau dibawa kemana rumah sakit umum HKBP Nainggolan ini. Kemudian ada lagi Balai Pengobatan HKBP di Huta Sampuara, Lumban Julu ya. Lumban Julu, Toba. Kemudian ada Balai Pengobatan HKBP di Pulau Rupat di Kepulauan Riau ya kalau nggak salah ya. Nah itu saya kira sebagai gambaran mengenai Yayasan Kesehatan HKBP. Baik, terima kasih Bapak. Ya pemirsa sekalian, saya kira sudah sangat rinci dan saya juga baru mendapatkan info-info terbaru tentang perkembangan dari pelayanan kesehatan HKBP itu sendiri. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang Yayasan Kesehatan HKBP. Saat ini kita berbicara tentang rumah sakitnya nih. Kita boleh bertanya kepada Bapak Direktur, Dr. Benny. Bolehkah Bapak menceritakan kepada kami nih dan penonton semua gambaran umum tentang pelayanan rumah sakit HKBP Balige pada saat ini? Baik, terima kasih Ibu dan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Mungkin sedikit saya akan jelaskan bagaimana rumah sakit kita ini berdiri. Kalau kita lihat memang rumah sakit HKBP ini sudah cukup lama, berdiri di bulan Agustus tahun 1918. Jadi kalau kita lihat memang rumah sakit ini di bulan Agustus ini sudah berumur 104 tahun. Wah, sudah tua juga ya, Mang ya. Sudah tua. Jadi di masanya memang di Tapanuli Raya, rumah sakit kita ini adalah rumah sakit rujukan Tapanuli Raya. Jadi masyarakat bahkan bukan hanya sekitaran rumah sakit HKBP, tetapi dari luar kota juga banyak yang memilih berobat di rumah sakit HKBP. Tetapi yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, rumah sakit HKBP memang sedikit agak terjadi penurunan. Karena kenapa? Kalau kita lihat sebenarnya itu sudah semakin berkembangnya rumah sakit di tempat-tempat lain di kabupaten sekitar rumah sakit HKBP. Nah, kalau kita lihat visinya rumah sakit HKBP ini adalah menjadi pusat rujukan di Tapanuli Raya. Adapun misi kita adalah menyelenggarakan pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan sesuai standar. Yang kedua adalah kita menyelenggarakan juga pelayanan kerohanian. Jadi bukan hanya pelayanan medis saja, kita buat balancing ya. Jadi ada keunggulan kita bahwa kita adalah HKBP, sehingga yang salah satu kita tonjolkan adalah selain pelayanan medis, tetapi rumah sakit menjadi rumah sakit misi yang injili, yang memberikan pelayanan kerohanian, dan itu selalu kita terapkan di rumah sakit HKBP, memberikan pelayanan kerohanian baik ibadah kepada seluruh staf, tetapi juga memberikan pelayanan kerohanian kunjungan-kunjungan kepada pasien. Nah, kemudian misi kita adalah memberikan penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit yang berbasis komputerisasi. Jadi saat ini memang rumah sakit kita sudah kita lihat sudah simeres ya, sudah di era digital. Jadi sudah sistem komputerisasi seikuti dengan kita berkembangnya zaman di era-era global dan di era digital. Kemudian kita coba meningkatkan profesionalisme tenaga medis baik keperawatan maupun medis. Jadi itu memang kita kerjakan, memberangkatkan pelatihan tenaga medis untuk SDM yang betul-betul profesional sehingga kita mampu memberikan pelayanan yang baik. Kemudian kita mengadakan peningkatan sarana dan prasarana agar mampu menjadi tempat pendidikan. Jadi memang HKBP itu menjadi pusat pendidikan. Memang dari dulu memang sudah berjalan. Kita punya ada Fakultas Kedokteran Nomensen, kita punya Akper, sehingga harus melakukan praktek lapangan di rumah sakit HKBP. Jadi kita juga menyelenggarakan peningkatan pengembangan penanggulangan penyakit
yang kronis seperti HIV dan AIDS di rumah sakit pusat rujukan. Nah, itu kira-kira gambaran rumah sakit HKBP. Jadi di dalam tahun ini, beberapa tahun ini kita lihat sebenarnya ada sedikit penurunan ya di rumah sakit HKBP ini. Oleh karena itulah Opung Eporus secara tegas menyampaikan di tahun yang lalu, menyampaikan harus betul-betul membenahi rumah sakit HKBP ini dalam waktu cepat. Dan itulah kita akhirnya bersama dengan sinergis bersama dengan yayasan terus membenahi rumah sakit kita ini sehingga kembali pelan-pelan menjadi kepercayaan masyarakat itu dikembalikan lagi. Kejayaannya pelan-pelan kita kembalikan. Apa yang kita kerjakan adalah selama 1 tahun ini, yang pertama adalah kita coba memperbaiki SDM di rumah sakit. Nah, SDM rumah sakit itu bagaimana kita membuat pelatihan-pelatihan, baik itu service excellence kepada seluruh pegawai supaya memberikan budaya yang memang kita adalah orang HKBP memberikan pelayanan sesuai dengan moto kasih rumah sakit kita, melayani dengan kasihnya. Seperti itu yang sedang kita terapkan. Kemudian profesionalismenya juga kita tingkatkan. Kita berangkatkan pelatihan-pelatihan SDM supaya lebih profesional dalam hal memberikan pelayanan medis. Nah, itu yang sedang kita kerjakan. Yang kedua adalah kita mencoba, kita lihat memang rumah sakit kita ini sudah 104 tahun ya. Jadi kalau kita lihat secara sarana dan prasarana belum signifikan ada peningkatan. Nah, itulah yang kita kerjakan dalam 1 tahun ini bersama dengan yayasan yang sangat luar biasa mendukung rumah sakit HKBP. Kita terus menambahi sarana dan prasarana. Jadi yang pertama kemarin yang kami kerjakan ketika terjadi lonjakan yang namanya COVID, di saat itu rumah sakit HKBP tidak siap menampung pasien-pasien dengan COVID. Itulah kemarin itu akhirnya kita langsung membuat satu ruangan renovasi ruangan isolasi. Nah, waktu itu pada tahun yang lalu kita melihat ketika ada peningkatan yang sangat luar biasa dari COVID di tahun 2020 sampai 2021, itu memang semua pasien-pasien Toba itu harus kita refer ke kota Medan, sangat jauh jaraknya. Jadi atas dasar itulah akhirnya kita harus berinovasi mendirikan suatu ruang isolasi. Nah, itu sudah berdiri di ruang isolasi pada bulan di Januari ketika ada peningkatan COVID di Toba, itu Omikron, kita rumah sakit HKBP sudah siap menampung. Jadi kita tidak merujuk lagi sehingga kita ada ruangan 28 bed ya. Jadi pasien itu hampir full semua kita tampung di rumah sakit HKBP. Kemudian kami mencoba menambah sarana dan prasarana yang lain adalah kita memperbaiki. Ada banyak masyarakat kita ini bukan saja di luar kota, hanya sekitaran rumah sakit saja lebih memilih akhirnya berobat atau medical check up ke luar kota. Dan itulah kami coba memperbaiki, mendirikan di rumah sakit kita menjadi satu mendirikan medical check up umum. Nah, medical check up umum itu jadi masyarakat kita, baik itu jemaat HKBP atau itu pegawai-pegawai kantoran atau dari perusahaan-perusahaan sekitar rumah sakit, akhirnya banyak memilih medical check up di rumah sakit HKBP. Dan bukan hanya kita mendirikan saja, kita juga memperbaiki semua sarana yang mendukung medical check up ini. Jadi di situ laboratorium kita ganti semua dengan alat-alat yang baru. Sehingga mereka-mereka yang harus pemeriksaan laboratorium tidak perlu jauh-jauh lagi. Cukup di rumah sakit HKBP karena kita sudah punya alat-alat yang baru. Dan itu terlihat memang dalam setahun ini ada kecenderungan peningkatan masyarakat yang akhirnya memilih medical check up di rumah sakit kita. Itu sangat signifikan meningkat. Nah, kemudian apa yang kami coba perbaiki adalah kita lihat memang gedung-gedung rumah sakit kita ini sudah sangat tua ya, sudah 104 tahun. Jadi memang sangat dibutuhkan peremajaan yang sangat luar biasa. Jadi ini kami memang kerjakan sangat bertahap ya, pelan demi pelan. Jadi artinya mulai kita memperbaiki juga salah satunya adalah tempat tidur pasien. Jadi rumah sakit kita itu ada 147 bed. 147 bed. Kita buat pasien itu senyaman mungkin di rumah sakit dengan bed yang baik, kemudian lingkungan yang bersih sehingga orang-orang yang berobat menjadi nyaman. Tapi memang dalam 1 tahun ini kami banyak sekali perhatian
yang dibantu oleh yayasan yang sangat luar biasa atensinya rumah sakit, dan juga Opung Eporus yang terus men-share rumah sakit, keberadaan perkembangan rumah sakit ini. Akhirnya kita banyak bantuan ke rumah sakit, banyak sekali. Dalam 1 tahun ini saja kita sudah terima tempat tidur sebanyak 54 tempat tidur yang baru. Itu adalah upaya-upaya yang dikerjakan oleh yayasan dan juga pimpinan gereja Opung Eporus, sehingga pemerkati sahabat HKBP banyak akhirnya memberi hati. Dan ini nantinya akan kami perbaiki lagi semua tempat tidur ini, sehingga dari 147 tempat tidur semua kita upayakan akan menjadi tempat tidur yang baru, yang bersih, nyaman terhadap semua pasien. Kira-kira seperti itulah yang sedang kita upayakan terhadap sarana. Apalagi yang kami kerjakan dalam 1 tahun ini adalah kita melihat kami mulai berinovasi lagi. Selama 5 tahun rumah sakit HKBP kita itu ada namanya ruang hemodialisa, tetapi ruangannya sangat kecil, dan itu pun hanya mampu menampung sekitar 6 bed ya, 6 orang sekali cuci darah. Jadi atas itulah kami coba bersama dengan yayasan berinovasi gimana ya, dan kita lihat, dan saya juga dapat fakta di lapangan, ada data banyak sekali ya, bukan hanya masyarakat yang jauh, masyarakat sekitar rumah sakit HKBP akhirnya semakin banyak meningkatnya penyakit-penyakit yang kronis ya, penyakit-penyakit yang degeneratif. Angka peningkatan ini yang sangat luar biasa. Banyak masyarakat kita di Toba ini harus memilih, karena tidak ada tempat di rumah sakit HKBP, harus memilih cuci darah keluar kota, misalnya ke Siantar, ke Medan, bahkan yang terdekat juga ke Tarutung. Jadi atas dasar itulah kita harus memutuskan berdiskusi dengan yayasan, mendapat dukungan penuh dari yayasan. Akhirnya kita bangun ruang hemodialisa. Jadi itu sudah langsung diresmikan Opung Eporus kemarin. Kemudian kita lihat memang sangat signifikan masyarakat kita yang akhirnya berubah keluar kota, cuci darah keluar kota sudah kembali. Satu persatu sudah kembali akhirnya cuci darah di rumah sakit HKBP. Jadi ada kecenderungan peningkatan. Karena ruang hemodialisa kita itu berkapasitas sampai 25 bed. 25 bed sekali cuci darah. Yang selama ini cuma 5, cadangan 1. Sekarang kita siapkan sampai 25 bed ya. Jadi memang tahap demi tahap memang sedang kita kerjakan. Ada peningkatan kunjungan pasien, awalnya dari 6 sekarang sudah 10, dan ini akan terus bertambah. Jadi masyarakat kita yang harus di kota sudah kembali ke rumah sakit HKBP. Kemudian dalam 1 tahun ini kami juga berinovasi lagi. Kita lihat memang kita coba memperbaiki, kalau kita lihat rumah sakit HKBP ini adalah rumah sakit yang letaknya sangat secara geografis sangat sentral. Jadi kita tentunya rumah sakit ini dan ada kita dilalui lalu lintas. Jadi lalu lintas dari luar kota, misalnya dari Sibolga, Sidempuan ke kota Medan, dan juga masyarakat yang akhirnya berkunjung. Jadi kita harus berpikir sepertinya harus memperbaiki namanya ruang operasi ya, karena meningginya angka kecelakaan. Jadi kita kembangkan menjadi trauma center. Satu yang pertama kami perbaiki untuk trauma center ini adalah IGD, alat-alat di ruang emergency itu kami lengkapi, baik tempat tidurnya dan juga peralatan medis. Yang kedua, saat ini kami sedang mengembangkan perbaikan atau renovasi betul ruang operasi di rumah sakit kita ya. Di rumah sakit kita itu kita siapkan menjadi ruang operasi yang sesuai dengan standar akreditasi. Standar akreditasi kita siapkan 3 ruang operasi. Jadi kalaupun nanti ada emergensi, rumah sakit kita siap. Dan SDM kita juga berangkatkan pelatihan dalam hal menu itu sedang kita renovasi dan akan selesai mungkin di awal Agustus. Nah kemudian kita melihat saat ini juga kita rumah sakit sedang berdiskusi dan berinovasi, berbicara tentang safe children ya. Banyak sekali angka penyakit terhadap bayi, baik apakah bayi itu kongenital atau yang didapat itu bayi. Akhirnya kita coba berinovasi, harus kita kembangkan yang namanya ICU untuk bayi ini. Akhirnya kita bangunlah di rumah sakit kita yang namanya untuk ICU bayi dan anak-anak, itu namanya NICU dan PICU. Itu sedang kita renovasi, sedang kita buat, dan di awal Agustus ini akan selesai. Nah kemudian begitu juga
ruang ICU kita juga banyak. Seperti kemarin rumah sakit kita, kalau kita lihat harus siap mendukung yang namanya program pariwisata. Jadi program pariwisata dan kita letaknya sangat dekat dengan penerbangan, ICU kita harus kita perbaiki. Jadi ICU kita dalam hal kita lihat nanti ke depannya ada G20 ya yang akan dilaksanakan di Indonesia, maka rumah sakit mau tidak mau harus berbenah dan kami perbaiki semua. Ruang ICU itu benar-benar kita lengkapi, kita perbaiki ruangannya, tempat tidur dan peralatan-peralatan medis kita siapkan semua. Dan saat ini juga sedang berkembang, kita sedang mengembangkan yang namanya pusat ICU ya, ICU jantung ya, ICU. Jadi ICU ini salah satu program kita dan itu programnya yayasan. Kita akan membuat rumah sakit HKBP ke depannya menjadi rujukan jantung ya. Jadi rumah sakit kita harus siap menjadi memberikan intervensi jantung. Ini khususnya adalah untuk mendukung masyarakat kita dan juga masyarakat yang boleh dalam hal destinasi wisata yang datang ke Toba mendukung pariwisata. Jadi ICU ini harus kita kembangkan. Kita harus kembangkan intervensi jantung. Jadi fisiknya ini oleh yayasan Amang Ketua yang sangat luar biasa terus mencari donatur sehingga ada donatur yang terus bertambah ke rumah sakit kita. Kita sudah selesai membangun fisiknya sudah siap ya, fisiknya sudah siap, itu diagnostic center dan ini nanti persiapannya adalah untuk menjadi dipersiapkan untuk intervensi jantung. Di samping itu juga sedang dibangun ICU untuk mendukung nanti yang namanya intervensi jantung ini kita siapkan ICU, itu semua sedang berprogres. Kemudian oleh yayasan Amang Ketua beserta seluruh pengurus yayasan terus bekerja keras, seluruh pengurus yayasan mencari donatur mendukung program kita di rumah sakit. Di rumah sakit kita juga sekarang sudah dapat bantuan dari pemerintah yaitu Rusunawa ya, Rusunawa dari PUPR itu adalah bantuan pemerintah, itu adalah lobby dari yayasan sehingga rumah sakit kita mendapat bantuan pembangunan Rusunawa 3 tingkat sejumlah 46 kamar dan itu nanti diperuntukkan untuk sebagai suatu rusun untuk pegawai-pegawai kita atau keluarga-keluarga pasien yang sedang berkunjung berobat di rumah sakit. Nah itu yang sedang upaya sedang kita kerjakan di rumah sakit kita ini. Jadi memang dalam hal mengembangkan rumah sakit HKBP mengembalikan sebagaimana dulu kalanya, kita harus terus memberikan unggulan-unggulan di rumah sakit. Apa unggulan-unggulan kita sehingga orang-orang masyarakat kita semakin percaya ke rumah sakit HKBP dan harapannya dari luar kota juga nantinya kita harapkan bahwa kita rumah sakit HKBP ini bisa betul-betul menjadi salah satu pusat rujukan. Nah memang itu sedang kita upayakan sepanjang tahun ini dan kita akan terus memperbaiki dan ke depannya kita akan memperbaiki lagi peremajaan setiap ruangan. Jadi oleh pesan Amang Ketua dan seluruh pengurus yayasan, pengurus yayasan sampaikan ke kita rumah sakit, kita akan coba memperbaiki rumah sakit itu mulai dari belakang ke depan sehingga rumah sakit kita ini semakin diperbaiki dalam hal peremajaan gedung. Jadi itu memang apa yang kita kerjakan selama 1 tahun ini terlihat memang kepercayaan itu sudah mulai kembali ya. Kita lihat dari mana kami data itu kami lihat angka kunjungan pasien itu terus grafiknya terus meningkat. Bor kita terus meningkat sehingga tidak banyak lagi kita merefer pasien, tetapi pasien itu akhirnya kita rawat di rumah sakit HKBP, bor rumah sakit terus grafiknya meningkat. Dan ini akan terus kita berupayakan. Kedepannya nanti kita terus membuat rencana program-program ke depan bagaimana rumah sakit ini menjadi benar-benar adalah suatu rujukan, benar-benar suatu pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kita akan kembangkan lagi, mungkin ke depan kelasnya pun harus kita naikkan ya, mungkin saat ini rumah sakit itu ada kelas tipe C ya 147 kamar dan kita juga ini akan kita kembangkan ke depan. Mudah-mudahan dengan bertambah-tambahnya sarana dan prasarana ini kita akan siapkan kelas rumah kita naikkanlah menjadi kelas tipe B ya, mudah-mudahan di dalam 2 tahun ke depan ini bisa terrealisasi.
ada memang tantangan-tantangan yang sedang kami hadapi di rumah sakit kita ini. Segala upaya, sarana dan prasarana yang sudah kita buat adalah kedepannya memang kita memang rumah sakit kita masih butuh yang namanya atensi dari seluruh jemaat-jemaat HKBP dimanapun berada, sahabat-sahabat HKBP, pemerhati HKBP, dalam hal kita tadi pelengkapan seluruh fasilitas ini. Kami tempat tidur misalnya, kami masih sangat dibutuh bantuan untuk tempat tidur, mengganti seluruh tempat tidur itu. Kami masih berharap itu ada atensi perhatian dari sahabat-sahabat HKBP. Kemudian ada tantangan kami juga dalam hal pengembangan ICU, NICU dan PICU. Kita sangat membutuhkan yang namanya medical equipment, dan itu memang sangat mahal sekali. Kami masih berharap sekali ada atensi dari pemerhati sahabat-sahabat HKBP yang memberikan hatinya ke rumah sakit kita, sehingga nantinya rumah sakit ini benar-benar siap. Secara fisik kami sudah siapkan, tetapi secara medical equipment-nya kami masih terus membuka diri kepada sahabat-sahabat HKBP untuk memberikan hatinya, memberikan sehingga rumah sakit kita bisa mengembangkan, memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi itu memang tantangan kami saat ini dalam hal medical equipment. Jadi kami hanya bisa mencoba saat ini adalah memperbaiki ruangan, memperbaiki ruang VIP, mempromosikan kepada perusahaan-perusahaan, bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait yang mendukung rumah sakit kita. Itulah saat ini yang sedang terus kita kerjakan di rumah sakit kita. Pembangunan terus diperbaiki, memang dimulai sesuai dengan arahan yayasan. Kita mulai dari belakang, nanti akan kita selesaikan sampai bagian depan rumah sakit. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sedikit perkembangan di rumah sakit kita. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Beni. Tadi sudah sangat jelas sekali gambaran umum sampai kepada tahap perkembangannya sampai tahun ini. Bagaimana kerja keras yang sudah dilakukan dari setiap pihak, baik dari yayasan maupun dari rumah sakit itu sendiri beserta para donaturnya. Kita harapkan juga rumah sakit kita HKBP Balige semakin unggul dalam pelayanan kesehatannya. Tadi sudah disinggung sama Bapak Sanko bahwa ternyata selain rumah sakit yang berada di Balige, ada juga rumah sakit HKBP yang berada di Samosir, tepatnya di daerah Nainggolan. Lantas bagaimana nih Bapak gambaran perkembangan rumah sakit HKBP yang ada di Nainggolan untuk mendukung program pemerintah destinasi wisata Danau Toba super prioritas? Bagaimana Bapak? Boleh diceritakan sedikit Bapak? Baik, terima kasih ya. Jadi kalau bicara mengenai rumah sakit kita ya, saya juga baru tahu setelah saya jadi pengurus. Ya, ternyata saya pikir dulu bahwa rumah sakit itu hanya yang Balige. Nah kita ada PR ini, rumah sakit HKBP Nainggolan. Rumah sakit HKBP Nainggolan ini kalau nggak salah 1938 sudah ada. Nah tugas kita sebenarnya mewarisi apa yang telah dibuka oleh para misionaris dan juga pendahulu kita. Bagaimana kemudian bahwa saat ini kita Danau Toba khususnya dipilih sebagai daerah yang kunjungan wisatawan ya, yang disebut dengan DSP ya, destinasi super prioritas. Judulnya aja super prioritas, berarti lebih diprioritaskan daripada daerah yang lain. Tentu bahwa kalau kita menerima tamu yang tidak kita tahu dari mana rimbanya, tentu kita harus siap. Nah kalau dari sisi alam, saya kira Danau Toba tiada duanya, tiada tandingannya. Itu sudah given, ya dikasih oleh Tuhan. Tetapi kemudian orang kan nggak hanya menonton di situ, hanya melihat Danau Toba itu, dia butuh makan, dia butuh suasana, dan sebagai manusia pasti ada risiko sakit. Nah bagaimana kalau orang-orang bule datang ke situ sakit? Ya makanya saya waktu ya jadi terbuka ini sedikit, waktu saya menjadi berkompetisi jadi dirut BPUDT, waktu itu saya runner up ya tahun lalu.
Ya saya sampaikan bahwa untuk meningkatkan destinasi wisata ini Danau Toba harus semua siap, semua lini. Jadi bukan hanya dari sisi alamnya saja, tetapi juga infrastruktur dan juga layanan-layanan termasuk di sini adalah rumah sakit. Nah, memang sudah ada rumah sakit di sana, rumah sakit pemerintah. Tapi kalau kita bandingkan ya, jumlah penduduk Samosir itu katakanlah ada 150.000 ya, kalau nggak salah ya. 150.000 atau 200.000, maka satu rumah sakit itu tidak mampu nanti menampung dari sisi daya tampung. Kemudian juga dari sisi kualitas. Jadi ini rumah sakit HKBP ini harus kita kembalikan. Nah, bagaimana mengembalikan itu? Ya, mari duduk bersama. Ini rumah sakit kebanggaan HKBP, tapi orang HKBP pergi ke rumah sakit lain. Ada apa ini? Ya, ada gula ada semut kan sebenarnya. Kalau ada gula, ya semut datang. Bagaimana rumah sakit kita ini? Mungkin nggak ada lagi gula. Yang ada penyakit gula banyak kan. Nah jadi ini kita kembalikan dari sisi SDM, dari sisi infrastruktur, dari sisi semua yang hal hilhul, ya kan? Semua yang mendukung. Maka kita kembalikan lagi. Kemarin kita sudah jumpa dengan Pak Sekda ya, yang dalam hal ini mewakili Pak Bupati, sangat mendukung. Artinya Pemda apa yang mau bisa diberikan? Mungkin dari sisi regulasi, ya mempermudah regulasi. Katakanlah kalau di dunia kesehatan ini izin-izinnya kan banyak ya Pak Direktur. Izin-izin itu nanti akan diberikan, difasilitasi. Kemudian apakah dari infrastruktur? Apakah dari sisi yang lain lagi? Jadi ya ini saya kira, jadi dengan adanya nanti rumah sakit ini tentu, nah orang-orang yang berkepentingan dengan wisata Danau Toba ini juga harus dilibatkan, memberikan CSR, Corporate Social Responsibility, sebagai tanggung jawab sosial untuk membantu rumah sakit kita ini. Apa contohnya? Ya mungkin ada bantuan dalam hibah ya, atau memberikan dukungan ya, katakan prasarana peralatan-peralatan medis dan segala macam, dan sahabat-sahabat. Termasuk juga tokoh-tokoh Batak. Tokoh-tokoh Batak, tokoh-tokoh ini kan rumah sakit HKBP Nenggolan kan di Kecamatan Nenggolan. Tentu tokoh-tokoh Samosir harus turun. Kemarin udah jumpa dengan mantan Bupati Samosir Pak Manghindar, dan saya minta masukan, ya sangat mendukung. Artinya beliau sebagai yang mengurus geopark juga, geopark daripada Danau Toba, tentu sangat berkepentingan dan mendukung ini. Demikian juga dengan tulang RE Nenggolan. Saya panggil tulang karena mama saya kan Nenggolan. Tulang RE sebagai tokoh kita juga sangat mendukung kegiatan ini. Jadi itu barangkali gambaran. Nah kalau tadi ada yang di WA, bagaimana dengan apakah ada peluang membuka rumah sakit di berbagai tempat HKBP? Saya kira dengan penduduk jemaat kita yang 5 juta lebih, ya bukan hanya peluang. Kalau Muhammadiyah itu udah banyak rumah sakit Muhammadiyah dan sudah beranak pinak itu. Kalau kita kok nggak beranak-beranak gitu loh, rumah sakitnya hanya itu. Kemarin ada di distrik 10 Medan Aceh, sempat juga terbersit bahwa akan dibuka rumah sakit di Medan, karena sudah wajar dengan penduduk yang hampir ratusan ribu jiwa. Ya kita juga punya fakultas kedokteran di UHN, Universitas Hokkaido Mensel, sangat wajar. Jadi kalau langkah pertama mungkin kita akan dorong membuka klinik-klinik dulu di seluruh distrik kalau bisa ya. Kan kemarin udah ada ya di peletakan distrik Toba sudah dibuka. Kita buka dulu lah di distrik-distrik yang namanya klinik, baru nanti dikembangkan sesuai dengan dukungan pemerintah dan seterusnya. Jadi barangkali itu mohon dukungan bagi kita semua agar kita siap merekonstruksi ulang rumah sakit kebanggaan kita, rumah sakit HKBP Nenggolan. Izin Bu, boleh Iya, Bapak. saya waktu sedikit lagi. Boleh Bapak. Sedikit saya sampaikan bahwa rumah sakit kita ada unggulan ada 2 lagi unggulan kita sedang saat ini kita kembangkan dan sudah berjalan ya. Jadi salah satunya adalah rumah sakit kita ini, dan ini sudah berjalan dalam lebih kurang 6 bulan ini, adalah kita sudah bisa melayani namanya endoskopi ya, endoskopi. Jadi untuk dalam hal-hal kalau kita lihat memang
gambaran-gambaran masyarakat kita di Toba ini kan yang paling sering gangguan itu adalah gastrointestinal ya, dengan budaya masyarakat yang suka konsumsi alkohol ya. Jadi memang sangat tinggi sekali kasus ini di daerah kita, dan rumah sakit kita ini sudah melayani yang namanya pemeriksaan yang gastroenterologi ya. Jadi ini alat kita sudah ada, baik dalam pemeriksaan endoskopi, gastroskopi maupun kolonoskopi, dan alat ini sudah sedang berjalan di rumah sakit HKBP. Alat ini disumbang langsung oleh salah satu pengurus yayasan, yaitu Dr. Abiran Nababan. Ya, Dr. Abiran sangat luar biasa memberikan hatinya, menyumbangkan sebagian dari jerih payahnya ke rumah sakit HKBP, menyumbangkan alat gastroskopi dan kolonoskopi ke rumah sakit HKBP. Sehingga rumah sakit kita, kalau kita lihat memang di sekitaran Tapanuli masih rumah sakit kita ya yang berjalan dalam hal endoskopi. Ya memang beda mungkin di kota-kota besar. Itu rumah sakit kita sudah jalan. Yang kedua, saat ini unggulan kita di bulan nanti di bulan September ini rumah sakit HKBP kita sudah siap yang namanya operasi mata ya. Operasi mata yang selama ini tidak ada sama sekali, yang selama ini hanya melayani poli. Ya kita sekarang buka yang namanya ruang operasi khusus mata. Jadi kalau orang-orang tua, kalau kita lihat semakin banyaknya penyakit degeneratif ini, orang tua dengan pasien-pasien kelainan mata, seperti katarak misalnya, mereka itu rata-rata selalu pergi ke luar kota. Akhirnya kita sediakan di rumah sakit HKBP, dan di bulan nanti September ini kita sudah siap. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, dan kita punya alat yang canggih juga. Kita siapkan dengan alat PACO, yang alat khusus memang untuk tindakan-tindakan operasi mata. Itu menjadi salah satu unggulan kita di rumah sakit HKBP. Dan ini akan terus kita berupaya memberikan inovasi-inovasi baru, unggulan-unggulan rumah sakit supaya masyarakat semakin percaya lagi, sehingga kedepannya lagi di tahun-tahun berikutnya kami akan membuka layanan-layanan baru lagi, seperti mudah-mudahan intervensi jantung atau nanti menjadi stroke center, itu akan menjadi program kita di rumah sakit demi mengembangkan rumah sakit kita ini semakin jaya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali perkembangan-perkembangan yang sampai tahun ini bisa terjadi ya Bapak, Ibu sekalian. Lantas Rumah Sakit Nainggolan itu Bapak bagaimana? Sampai saat ini sudah tahap di mana pembenahannya seperti itu? Boleh diberitahu kepada penonton juga? Ya, jadi kalau untuk saat ini kita masih koordinasi ya, artinya sedang menyusun proposal juga. Karena kita ingin yang dibangun itu benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat dan harapan juga pengunjung wisata. Jadi kalau boleh dikatakan ya sekaligus juga berwisata, tapi rumah sakitnya itu pun mendukung. Jadi bukan hanya rumah sakit yang katakanlah hanya ala kadarnya. Dan itu sedang disusun ya stasiunnya. Maka kemarin langkah pertama adalah menjumpai langsung Pemda. Dan Pemda sudah siap. Kemarin ada ikut Pak Sekda, ikut juga Kadis Kesehatan ya, Pak Dokter ya. Kadis Kesehatan sangat memberikan atensi. Kemudian ada juga Kadis PU. Kadis PU nanti untuk pengerjaan-pengerjaan di bidang infrastruktur. Jadi kalau saat ini memang kita mengumpulkan ini dulu. Mengumpulkan sinergitas dulu. Sama-sama kita bersatu untuk mengembalikan kejayaan itu. Kalau memulai belum, tapi akan tunggu tanggal mainnya aja. Baik, luar biasa. Ya, itu harapan kita semua ya Bapak Ibu. Artinya kalau rumah sakit HKBP yang di Bali G bisa berkembang dengan baik, lantas kenapa rumah sakit HKBP yang satu lagi kita bengkalai gitu seperti itu? Harusnya kita boleh sama-sama memajukan. Artinya kami berdoa bagi Bapak Ibu supaya memiliki kekuatan ya dalam melanjutkan program-program tersebut. Ya, kalau nggak salah Opung juga ya kemarin nunggu itu juga ya proposal yang mau dibawa ke Jerman itu. Jerman. Ya. Jadi ya harus kita buka. Saya juga sebenarnya perlu juga dibuka kembali keran hubungan dengan Jerman atau dengan mana mitra HKBP. Ya barangkali kalau nggak salah ya cucu Yelno Mensen juga ada yang dokter. Barangkali kalau bisa juga ya dihadirkan untuk menyemangati para pasien ya. Wah kalau udah dilihat misalnya datang cucu No Mensen dan juga yang notabene adalah seorang dokter, ya kalau hanya
di Raba saja Di Jamah. kan terapi-terapi seperti ini, semangat seperti ini yang perlu ya dari seluruh kita yang warga HKBP. Mari kita, sepucuk bunga pun sangat berarti di rumah sakit kita ini. Jadi bukan berarti pukulan besar. Wah, nanti kalau saya nyumbang hanya katakanlah 1 pok bunga, ya kita 5 juta warga HKBP. 100.000 orang, 100.000 pok bunga kan? Anda segar semua pasien itu. Itu masih contoh kasus kecil. Ya, Saatnya memang Abang ya. Sudah saatnya rumah sakit HKBP ini bukan hanya saja di Toba ya. Ini sebagai contoh Nenggolan dan harapannya sih kita harapkan ya rumah cikal sakit bakal ini untuk dibuka setiap daerah, setiap distrik atau bahkan setiap provinsi sudah saatnya rumah sakit HKBP hadir dalam hal berdiakonis dan juga mendukung pelayanan juga kerohanian kita dari HKBP itu sendiri. Itu mungkin dari